Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kali ini kita masih melanjutkan materi programasi linier metode grafik. Pada video sebelumnya, kita telah menentukan penyelesaian yang paling tepat untuk perusahaan Udisuma, di mana X1 untuk sepatu wanita sebanyak 25,7 unit dan X2 untuk sepatu anak sejumlah 21,5 unit dengan keuntungan Z diperoleh sebesar 124.300. Karena variabel X1 dan X2 unit sepatu yang akan dihasilkan, maka tidak masuk akal kalau nilai variabel tersebut berupa pecahan ya, atau dalam bentuk koma. Kan mungkin tidak memungkinkan perusahaan untuk memproduksi sepatu 21,5 gitu kan. Ya, karena biasanya kalau pasang kan artinya genap. Kalau koma kan berarti tidak selesai. Oleh karena itu, kita dapat melakukan pembulatan terhadap nilai X1 dan X2 serta menguji apakah hasil pembulatan tersebut masih memenuhi kendala. Bila pembulatan dapat dilakukan dengan cara membulatkan X1 dan atau X2 ke atas atau ke bawah, berarti terdapat 4 alternatif pembulatan yang dapat dilakukan. Misalnya, pembulatan dan hasil pembulatan dan pengujian terhadap masing-masing kendala adalah sebagai berikut. Oke, nah jadi sebenarnya ada 4 alternatif yang bisa kita lakukan dari pembulatan angka koma ya atau pecahan. Dari kelima titik ekstrim tersebut, tadi kita sudah sepakat kita ambil nilai Z yang paling besar yaitu 124.300, di mana X1 25,7 dan X2 21,5. Oke, tadi ada 4 alternatif untuk pembulatannya. Alternatif yang pertama yaitu pembulatan ke atas. Artinya jika X1 25,7, maka kalau misalnya kita bulatkan ke atas menjadi 26. Kemudian X2 21,5 jika kita bulatkan ke atas menjadi 22. Kemudian alternatif kedua, pembulatan ke bawah. Jika X1 25,7, maka kalau kita bulatkan ke bawah menjadi 25. Sedangkan jika X2-nya 21,5, kita bulatkan ke bawah menjadi 21. Ya, artinya angkanya kan pastinya berkurang kalau pembulatan ke bawah. Kemudian persilangan. Ya, persilangan ini artinya yang satu dibulatkan ke atas, yang satu lagi dibulatkan ke bawah. Contohnya X1. Jika 25,7 kita bulatkan ke atas menjadi 26. Kemudian X2 jika 21,5 kita bulatkan ke bawah menjadi 21. Nah, kemudian alternatif keempat persilangan, gantian ya. Yang tadinya X1 kita bulatkan ke atas, sekarang X1-nya kita bulatkan ke bawah. Ya, 25,7 menjadi 25. Kemudian X2-nya yang tadi 21,5 kita bulatkan ke atas menjadi 22. Artinya keempat alternatif ini akan kita uji apakah memenuhi syarat, kendala atau tidak. Karena yang nantinya pastinya akan kita pilih adalah yang mempunyai nilai keuntungan Z yang paling besar. Oke, untuk melakukan pengujian ya, kita akan memasukkan nilai X1 dan X2 ke dalam fungsi kendala. Nah, kita ketahui tadi dalam kasus ini
kita memiliki 3 fungsi kendala. Kendala pertama, 10x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 300. Ini adalah kendala pertama ya. Pengukuran dan kendala pertama itu pengukuran dan pengeleman itu kendala kedua. Kemudian yang kendala kedua itu kendala pertama itu 10x1 tambah 2x2 lebih kecil dari 300 adalah pengukuran dan pemotongan ya. Kemudian kendala kedua 3x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 200. Ini adalah kendala pengeleman dan pengeringan. Sedangkan kendala ketiga yaitu 2x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 100. Ini adalah kendala pengeslepan. Ya, ini kenapa kita menguji dari ketiga kendala ini? Karena ketiga kendala ini terkait dengan waktu yang tersedia atau waktu yang sudah ditetapkan. Karena kalau misalnya kita melakukan pembulatan ke atas ya, nilai x1 x2-nya takutnya dia tidak memenuhi kendala. Artinya waktunya itu melebihi dari waktu yang ditentukan. Makanya kita mencoba melakukan pengujian dari ketiga kendala ini. Oke, yang alternatif pertama, pembulatan ke atas. Jika X1 sama dengan 26, X2 sama dengan 22. Yang pertama sekali kita coba uji menggunakan persamaan kendala pertama, yaitu kendala pengukuran dan pemotongan pola. Di mana persamaannya 10x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 300. Berapa hasilnya? Saya harap rekan-rekan mahasiswa semua bisa mencobanya dulu ya. Nah, ini dia cara penyelesaiannya. Langsung saja kita masukkan nilai X1 pada persamaan kendala 1 menjadi 10 dikali 26 ditambah 2 dikali 22. Ya, didapat 260 ditambah 44. Hasilnya 304 menit. Di mana waktu yang tersedia itu hanya 300. Artinya di sini kalau misalnya kita lakukan pembulatan ke atas, waktunya kurang atau waktu melebihi dari waktu yang sudah ditentukan. Ya. Di sini 304, waktu yang tersedia cuma 300. Artinya kita kurang waktu 4 menit. Ya, 4 menit lebih dibanding waktu yang sudah tersedia. Oleh karena itu nilai X1 dan X2 tersebut tidak memenuhi kendala pengukuran dan pemotongan pola. Berarti titik penyelesaian ini tidak dapat dipakai, dan karenanya itu kita tidak perlu lagi mengujinya pada kendala kedua ataupun kendala 3. Oke, cukup pengujiannya pada kendala pertama. Kalau pada kendala pertama saja tidak memenuhi syarat, dari waktu yang sudah ditentukan sudah melebihi, artinya dia tidak memenuhi syarat. Artinya kita gugurkan pada alternatif pertama ini. Selanjutnya, alternatif kedua, pembulatan ke bawah. Pada pembulatan ke bawah ini, jika X1 sama dengan 25, X2 sama dengan 21. Kita kembali ke menggunakan persamaan kendala 1, pengukuran dan pemotongan pola, yaitu 10x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 300. Berapa hasilnya? Nah, pembulatan ke bawah ini langsung saja dimasukkan nilai X1 X2-nya. 10 dikali 25 ditambah 2 dikali 21, hasilnya 292. Di mana waktu yang tersedia itu 300 menit. Artinya apa? Artinya ini waktu yang lebih sedikit digunakan. Artinya ada sisa waktu selama 8 menit ya yang tidak terpakai jika kita lakukan pembulatan ke bawah. Berarti titik ini memenuhi syarat pada kendala pengukuran dan pemotongan pola, dan karenanya kita dapat mencoba menguji apakah nilai variabel keputusan X1 dan X2 tersebut memenuhi kendala yang lain juga. Oke, berarti kita lanjut menguji X1 X2-nya pada kendala kedua.
Kendala kedua yaitu kendala pengeleman dan pengeringan, di mana persamaannya adalah 3x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 120. Langsung saja dimasukkan ya angkanya 3 dikali 25, X1 nya 25 tambah 2 dikali 21, X2 nya 21, didapat 117. Lebih kecil ya pastinya dari 120 ya. Berarti titik ini memenuhi kendala pengeleman dan pengeringan, dan karenanya kita dapat menguji apakah nilai variabel keputusan X1 dan X2 tersebut memenuhi untuk kendala ketiga. Berarti tinggal satu kendala lagi nih yang harus diuji, yaitu kendala ketiga. Artinya apa? 117 itu menit lebih kecil dari 120. Artinya waktu yang tersedia 120 menit. Tetapi yang digunakan perusahaan untuk memproduksi X125, X221, maka ada waktu 3 menit yang tidak digunakan. Selanjutnya kita menguji kendala ketiga. Kendala ketiga yaitu kendala pengesklepan. Jika X1-nya 25, X2-nya 21, kita menggunakan persamaan kendala 3 yaitu 2x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 100. Berapa hasilnya? Langsung saja ya dimasukkan nilai x1, x2-nya ke persamaan, didapat 92 menit lebih kecil dari 100. Artinya ada sisa waktu 8 menit yang tidak digunakan dari waktu yang sudah diberikan atau ditentukan. Kita lihat bahwa nilai X1 25 dan X2 21 memenuhi semua kendala ya. Tadi kita sudah menguji kendala 1, kendala 2, kendala 3, waktunya itu masih di bawah dari waktu yang ditentukan. Ya. Artinya ini memenuhi semua kendala pada pembulatan ke bawah. Namun belum tentu titik ini yang akan kita pilih sebagai titik penyelesaian yang dimaksud. Kita harus membandingkan dengan titik lain juga memenuhi semua kendala yang memberikan nilai fungsi tujuan Z yang lebih besar. Oke, kita sekarang masih memiliki dua alternatif pembulatan lagi tadi yang persilangan ya. Artinya yang alternatif pertama pasti sudah gugur karena kendala pertama itu sudah tidak memenuhi syarat. Pada alternatif kedua yang pembulatan ke bawah ini memenuhi syarat. Kita lanjut alternatif ketiga yaitu persilangan. Persilangan di mana X1 sama dengan 25, X2 sama dengan 22. Nah, sekarang coba rekan-rekan mahasiswa mulai mencarinya dengan cara yang sama. Oke, pada persamaan kendala 1 yaitu kendala pengukuran dan pemotongan pola dengan persamaan 10x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 300. Berapa hasilnya? Silakan cari di kertas. Ya, setelah itu kemudian diuji kembali menggunakan persamaan kendala kedua yaitu kendala pengeleman dan pengeringan. Silakan dimasukkan dengan nilai X1 25, X2 22 pada persamaan 3x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 120. Berapa hasilnya? Selanjutnya pada kendala ketiga kita uji persamaan 2x1 ditambah 2x2 lebih kecil 100, di mana x1 sama dengan 25, x2 sama dengan 21. Berapa hasilnya? Ya, apakah dari ketiga pengujian dari masing-masing kendala ini memenuhi syarat atau tidak? Kita akan ketahui, kita lihat nanti dari hasilnya. Ya, ini dia hasilnya. Nah, hasilnya pada persilangan alternatif ketiga ini untuk kendala 1 didapat waktu yang digunakan 294 menit lebih kecil dari 300. Artinya memenuhi kendala ya. Di sini kalau kita lihat 6 menit waktunya tidak digunakan pada proses pengukuran dan pemotongan pola. Kemudian pada kendala kedua, proses pengeleman dan pengeringan, itu waktu yang didapat 119 menit. Ya, dimana artinya lebih kecil dari 120 menit. Artinya 1 menit waktu yang tidak digunakan.
Pada kendala 3, pada proses pengeslepan didapat waktu 94 menit lebih kecil dari 100 menit, di mana waktu yang tidak digunakan di sini 6 menit. Jadi titik ini juga memenuhi semua kendala. Jadi sisa waktu yang tidak digunakan sebanyak 13 menit. Oke, kita lanjut alternatif terakhir ya, yang persilangan. Berikutnya, jika X1 sama dengan 26, jika X2 sama dengan 21. Silakan diuji pada kendala 1, kendala pengukuran dan pemotongan pola. 10X1 ditambah 2X2 lebih kecil dari 300, ini berapa hasilnya? Ya, didapat 302. Lebih kecil dari 300. Nah, kalau kita lihat di sini kan waktunya sudah melebihi ya. Kalau nilai X1-nya ini kita bulatkan ke atas, sedangkan X2-nya kita bulatkan ke bawah. Artinya waktunya kita butuh waktu 2 menit, sementara yang tersedia itu 300 menit. Waktu yang dibutuhkan 302 menit. Artinya ini tidak memenuhi syarat. Ya, kalau hasilnya 302 lebih besar dari 300, apakah perlu dilanjutkan untuk mencari kendala pengeleman dan pengeringan dan kendala pengeslepan? Ya, jawabannya pastinya tidak perlu dilanjutkan. Karena pada kendala 1 sudah tidak memenuhi syarat. Sehingga untuk pengujian kendala 2 dan 3 tidak perlu dilakukan. Oke, nah di sini hasil rekapitulasi dari keempat alternatif ya. Alternatif yang kita hitung tadi ya, jika kita uji pada kendala 1, kendala 2 dan kendala 3. Pada alternatif pertama, jika X1 26, X2-nya 22, maka tidak memenuhi kendala. Kemudian jika X1 25, X2-nya 21, ini memenuhi kendala semua karena waktunya lebih kecil ya dari waktu yang sudah diberikan atau ditetapkan. Kendala alternatif ketiga juga seperti itu ya, jika X1 25, X2 nya 22, ini memenuhi semua kendala ya, karena waktunya masih di bawah dari waktu yang ditetapkan. Kemudian pada alternatif keempat ini tidak memenuhi kendala karena pada kendala 1 dia sudah tidak memenuhi syarat. Oke, dari beberapa alternatif kombinasi X1 dan X2 di atas, terdapat 2 alternatif yang memenuhi semua kendala, yaitu tadi yang alternatif pertama tadi yang 25, X1-nya 25, X2-nya 21 dan X1-nya 25, X2-nya 22. Untuk memenuhi kombinasi mana yang akan dipilih, kita uji kedua titik tersebut terhadap fungsi nilai Z. Ya, fungsi tujuan Z-nya coba kita uji. Ya, mana Z dari kedua alternatif ini, mana Z yang paling besar, itu yang kita ambil. Ya, untuk titik 1, untuk titik X1-nya 25, X2-nya 21, silakan masukkan ke dalam persamaan Z sama dengan 4000 X1 ditambah 1000 X2. Berapa nilai Z-nya? Silakan dicari. Kemudian pada alternatif berikutnya, untuk X1 25, X2 22, silakan dimasukkan ke persamaan Z sama dengan 4000 X1 ditambah 1000 X2. Berapakah nilai Z? Silakan dicari. Oke, kita sudah mendapatkan ya. Untuk alternatif pertama, ya, kita dapat hasil jika X1-nya 25, X2-nya 21, maka diperoleh nilai Z sama dengan 121.000. Sedangkan untuk nilai X1-nya 25, X2-nya 22, maka didapat nilai Z-nya 122.000. Jadi kesimpulannya, mana yang paling besar yang memenuhi nilai Z yang paling besar? Karena tujuan kita dari awal adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Ya, dari beberapa alternatif kita ambil keuntungan yang paling besar. Nah, jadi karena titik X1 25, X2-nya 22 memberikan nilai fungsi tujuan yang lebih besar, maka penyelesaian nyata bagi perusahaan Udisuma adalah memproduksi 25 unit sepatu wanita dan 22 unit sepatu anak sebagai keuntungan sebesar 122.000. Oke, rekan-rekan mahasiswa semua, untuk materi programasi linear metode grafik ya pada kasus maksimum pada perusahaan Udisuma sudah selesai pada video
ini. Ya, ini adalah merupakan video terakhir. Jadi harapan saya pada video-video sebelumnya silakan kalian ulangi lagi, kalian tonton dan kalian pelajari, karena selanjutnya kita akan adakan kuis. Nah, kuis ini untuk menilai apakah rekan-rekan mahasiswa semua menguasai atau tidak. Oke, baiklah. Untuk materi ini ya, programasi linear, metode grafik, kasus maksimasi, saya anggap selesai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.